徒弟，此行不亏。给我上！别让他跑了！让你跑！哎呀，好啊！你我大可以面为妻。潇洒，有了，这就下去。老夫自压3境。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Sword of Coming episode ke-6. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Cempingan masih bertarung melawan Funantian yang sampai pada akhirnya dihentikan oleh Tuan Chi. Tuan Chi juga mengajak kepada Cempingan untuk berbicara mengenai tempat tinggal mereka yang merupakan tempat para lahirnya kultivator berbakat, karena tempat tinggal mereka merupakan makam dari naga legendaris. Dan juga Tuan Chi memberikan penjelasan kepada Cempingan mengenai kisah dari kedua orang tuanya Cempingan yang sengaja tidak menjalankan tradisi karena mereka tidak ingin Cempingan diatur-atur oleh pihak tertinggi dari kekaisaran. Dan kemarin juga Tuan Chi telah memberikan pembelajaran hidup kepada Cempingan serta mengangkat Cempingan menjadi muridnya. Dan juga Tuan Chi sempat membalas dendam kepada Tuan Liu yang telah menggunakan Cempingan sebagai mainannya. Dan kemarin pun sebagai perpisahan, Tuan Chi memberikan jepit rambut kepada Cempingan, yang dimana jepit rambut tersebut merupakan pemberian dari mantan gurunya Tuan Chi. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini pun berlanjut dengan diperlihatkan di dalam mangkok dari kakek Liu sebelumnya, yang di sana adanya Guchan yang berhadapan dengan seekor naga. Guchan menyadari bahwasannya naga tersebut merupakan ikan lau miliknya, yang lalu pun Guchan menyuruh kepada naga tersebut untuk memakan makhluk kegelapan yang berada di dalam mangkok. Naga itu menuruti perkataan Guchan, ia langsung menyedot makhluk kegelapan tersebut, yang dengan mudahnya naga itu bisa memakan makhluk kegelapan tersebut. Yang seketika setelah itu, Guchan pun keluar dari mangkok kakek Liu. Kakek Liu yang melihat Guchan bisa keluar dari mangkoknya merasa bangga kepada Guchan karena Guchan memiliki bakat yang bisa mengeluarkan dirinya dari kekuatan mangkok tersebut. Yang hal ini pun membuat kakek Liu merasa bangga karena dirinya telah memilih murid yang berbakat. Kakek Liu pun bertanya kepada ibunya Guchan apakah keluarga mereka memiliki barang berharga dan meminta jika memiliki barang berharga untuk membawa barang berharga itu pada perjalanan mereka nanti. Guchan menyinggung bahwasannya adanya sebuah barang yang berada di bawah tanah. Kakek Liu pun tertarik mendengar hal tersebut dan ia meminta kepada ibunya Guchan untuk menunjukkan barang tersebut. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan dengan Song Jingxi bersama dengan Tuan Chi dan juga Zhou Yao, yang di sini Song Jingxi dan juga Zhou Yao sedang bermain sebuah catur yang dalam permainan tersebut Zhou Yao telah kalah. Yang setelah itu pun Tuan Chi menyuruh kepada Zhou Yao untuk bersiap-siap karena ia harus segera pergi. Dan di sana pun Tuan Chi bertanya kepada Song Jingxi, kenapa kau tadi sengaja kalah kepada Zhou Yao? Song Jingxi menjawab bahwasannya permainan tadi merupakan bentuk dari perpisahan mereka. Jadinya Song Jingxi ingin melihat Zhou Yao memenangkan pertarungan catur tersebut. Lalu pun Tuan Chi menyuruh kepada Song Jingxi, yang dimana karena Song Jingxi nantinya akan pergi, Tuan Chi meminta kepada Song Jingxi untuk tidak berpenampilan ataupun bersikap mencolok. Song Jingxi menerima saran tersebut, yang setelah itu pun ia pergi dari sana. Dan di saat Zigui ingin mengikuti Song Jingxi, di sana Tuan Chi meminta kepada Zigui juga untuk menjaga dirinya baik-baik. Tetapi di saat itu tampak Zigui yang mengeluarkan matanya seperti mata ular. Sedangkan di tempat dari Cempingan dan juga Ninyao sekarang, tampak di sini Cempingan sedang merebus obat untuk Ninyao. Di sana Ninyao bertanya kepada Cempingan apakah urusan Cempingan telah usai untuk balas dendam kepada Nona Chey dan juga Tuan Fu. Cempingan menjawab bahwasanya itu telah usai dan juga dirinya waktu
waktu itu mendapatkan dukungan dari Tuan Qi. Tetapi Ning Yao memperingatkan kepada Cempingan bahwasanya tindakan Cempingan sebelumnya memiliki resiko yang besar karena kemungkinan sekte yang berada di belakang Nona Chai tidak terima dengan tindakan Cempingan kepada muridnya. Jadi walaupun Cempingan sekarang memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi Cempingan tidak akan bisa kabur dari pengejaran mereka. Jadinya di sini Ning Yao menyarankan kepada Cempingan untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi Cempingan tampaknya tidak terlalu peduli dengan hal tersebut karena ia menganggap bahwasanya hal tersebut merupakan konsekuensi yang memang dirinya layak untuk mendapatkannya. Melihat sikap tenang dari Cempingan membuat Ning Yao pun kesal kepada Cempingan. Tetapi di saat itu Cempingan meminta bantuan kepada Ning Yao untuk melihat jepit rambut yang telah diberikan Tuan Qi kepada dirinya. Ning Yao melihat jepit rambut tersebut dan Ning Yao menjawab bahwasanya jepit rambut ini tidak ada keistimewaannya, hanya sekedar jepit rambut yang terbuat oleh batu giok. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Gu Chan datang ke tempat Cempingan memanggil Cempingan. Lalu Cempingan pun bertemu dengan Gu Chan. Gu Chan memberitahu kepada Cempingan bahwasanya ikan lauk pemberiannya Cempingan sebelumnya telah disimpan oleh ibunya Gu Chan, dan Gu Chan telah meminta ikan itu kembali tetapi ibunya tidak mengizinkannya. Cempingan tidak mempermasalahkannya, tetapi Cempingan meminta kepada Gu Chan untuk menjaga ikan lauk itu baik-baik karena ikan tersebut katanya dapat membantu masa depannya Gu Chan dan juga ibunya nanti. Dan di sini pun Gu Chan memberikan sebuah barang kepada Cempingan untuk membantu kehidupan Cempingan berupa beberapa koin emas dan juga berupa bingkisan. Tetapi Cempingan tidak mau menerima hal tersebut karena ia tahu barang-barang ini bukan milik Gu Chan, melainkan barang yang telah diambil Gu Chan sembarangan. Tetapi Gu Chan tetap memaksa Cempingan menerima barang-barang tersebut dengan melemparkannya masuk ke dalam tempat pekarangan rumahnya Cempingan. Tetapi di saat itu Ning Yao datang ke tempat mereka dan ia mengambil barang-barang tersebut dan menyarankan kepada Cempingan untuk menerima saja barang-barang ini karena jika Cempingan tidak menerima barang-barang ini maka bisa membuat Gu Chan kehilangan fokusnya pada saat ia ingin mempelajari teknik kultivasi. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja suara ibunya Gu Chan terdengar dengan memanggil Gu Chan untuk segera pulang, dan Cempingan pun sadar bahwasanya Gu Chan sebentar lagi akan segera pergi dan meminta kepada Gu Chan untuk memegang daun belalang yang telah ia berikan kepada Gu Chan, dan jangan sampai daun tersebut diketahui oleh ibunya Cempingan. Gu Chan menerima saran dari Cempingan, yang lalu setelah itu pun Gu Chan dan juga Cempingan mereka berdua saling berpisah. Dengan di sini Cempingan merasa sedih karena dirinya sudah menganggap Gu Chan seperti adiknya sendiri. Dan sebagai ucapan perpisahan, Gu Chan meminta kepada Cempingan jika nantinya Cempingan tidak memiliki seorang istri maka Cempingan untuk pergi ke tempat dari Danau Xinzhou karena nantinya Gu Chan akan mencarikan istri untuk Cempingan, yang setelah itu pun mereka berdua berpisah. Berpindah ke tempat Zoyo dan juga Song Jingxi. Sekarang mereka berada di tempat dari minum teh yang di sini mereka saling mengobrol. Tetapi di saat itu mereka mendengar keributan di luar, yang di sini Liu Xuanyang tampak sedang menjahili para kelompok yang membuat kelompok tersebut marah kepada Liu Xuanyang dan mengejar Liu Xuanyang. Tetapi untungnya Liu Xuanyang berhasil kabur dari sana. Sedangkan di tempat lainnya kita diperlihatkan di kediaman dari Nona Su, yang di sini tampak Nona Su berhadapan dengan seseorang berbadan besar bernama Tuan Yuan, yang setelah itu mereka berdua masuk ke dalam dunia ilusi dari Nona Su, dan di sana mereka berdua melakukan pertarungan duel untuk mengetes kemampuan mereka masing-masing. Yang dalam pertarungan tersebut terjadi pertarungan yang sangat sengit di antara mereka berdua, yang sampai pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Tuan Yuan, yang dengan Nona Su mengakui kekalahannya karena tidak sanggup untuk menandingi kekuatan dari Tuan Yuan. Yang setelah mereka berdua bertarung, di sini Tuan Yuan mengatakan bahwasanya ia menginginkan sebuah senjata yang disebut dengan pedang sutra. Setelah itu pun adanya rombongan orang sebelumnya yang telah menyerang Liu Xuanyang bertemu dengan Nona Su. Nona Su bertanya kepada mereka apakah mereka mengenal Liu Xuanyang, karena di sini Nona Su dan juga Tuan Yuan berniat untuk membeli baju zirah dan juga senjata milik dari keluarga Liu Xuanyang. Mendengar hal itu membuat orang-orang ini pun merasa
senang karena kebetulan sebelumnya mereka telah menemukan keberadaan Liu Xuanyang dan mereka akan berniat untuk mendapatkan baju zirah dan juga senjata yang dimiliki oleh Liu Xuanyang. Sedangkan di tempat dari Campingan dan juga Niao sekarang, yang di sini Niao memberikan penjelasan kepada Campingan mengenai biaya yang harus dibayarkan Campingan jika ingin mendapatkan bantuan dari Niao, yang pada akhirnya di sini Campingan menerima hal tersebut dengan memberikan 2 kantung koin kepada Niao. Tetapi di saat itu Niao bertanya kepada Campingan, apakah kau menyukai diriku? Tetapi sebelum Campingan menjawab, Niao mengatakan bahwasannya Campingan tidak akan bisa mendapatkan hatinya karena ia hanya ingin menikahi seorang pendekar pedang, dan jika Campingan tidak bisa menjadi pendekar pedang maka dirinya tidak akan mau menerima Campingan. Tetapi Campingan menjawab bahwasannya ia tidak menyukai Niao, yang hal ini pun membuat Niao penasaran dengan mendekati Campingan, yang hal itu justru membuat Campingan tersipu malu dan langsung kabur dari sana, yang seketika membuat Niao pun sadar bahwasannya Campingan hanya berbohong saja. Kembali ke tempat dari keluarga Su sekarang, di sini keluarga Su tanpa menghajar orang-orang sebelumnya yang telah mengetahui keberadaan Liu Xuanyang, yang di sini mereka mendapatkan hajaran dari Nona Su, dan di sana Nona Su memerintahkan kepada mereka untuk mencari keberadaan Liu Xuanyang kembali dan mengambil senjata serta baju zirah milik Liu Xuanyang, yang seketika pun permintaan tersebut diterima oleh mereka. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari pemandangan yang banyak orang, yang di sini adanya Zhou Yao yang melakukan perjalanannya untuk menempa ilmu, dan juga di saat yang bersamaan adanya kakek Liu dan juga Guchan bersama dengan ibunya yang juga melakukan perjalanan mereka pergi ke tempat dari sungai Jingxi. Sedangkan untuk Campingan, ia tampak sedang merindukan orang tuanya dan berharap kedua orang tuanya tidak mengkhawatirkan dirinya. Tetapi di saat Zhou Yao yang ingin pergi dari sana, tiba-tiba saja batu gioknya aktif, yang di sini adanya seseorang mengikuti mereka. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Campingan bersama dengan Ning Yao yang berpapasan dengan seseorang memiliki badan besar dan juga berpakaian putih mewah. Di sini Campingan merasakan bahwasanya aura ini berbeda daripada orang biasa, dan orang ini sendiri datang ke tempat mereka karena ia ingin mencari keberadaan dari Tuan Qi. Ia juga telah mengetahui bahwasanya Tuan Qi merupakan seseorang yang terhormat dan juga memiliki kemampuan besar. Dan lalu kita juga diperlihatkan dengan Song Jingxi yang memberikan uang kepada Zugui untuk meminta Zugui membeli pakaian bagus, yang dimana itu adalah untuk persiapan bertemu dengan Tuan Qi. Dan lalu pun Tuan Qi bertemu dengan Zugui, yang di sini Zugui marah kepada Tuan Qi karena Tuan Qi yang telah memberikan kesempatan kepada Campingan. Zugui marah dengan hal itu karena ia menganggap Campingan itu tidak memiliki kesempatan di dunia ini untuk merubah takdirnya, lebih baik ia tewas dan membuat kehidupan baru yang lebih baik. Yang lalu pun kita diperlihatkan dengan pertarungan antara Zugui melawan Tuan Qi, yang di sini ternyata Zugui memiliki kekuatan naga, yang di sini Tuan Qi dapat mengalahkan Zugui. Dan lalu pun kita diperlihatkan dengan Campingan pergi ke tepi sungai untuk mencari ikan, yang di sana juga Campingan memberikan beberapa ikan kepada seorang gadis kecil, yang di saat yang bersamaan juga ternyata Tuan Qi bersama dengan sesosok bayangan cahaya wanita mengawasi Campingan, dan juga Tuan Qi menceritakan tentang Campingan kepada wanita tersebut yang masih belum diketahui siapa wanita ini. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 把他们给我全吃掉！ 父收了个好徒弟，此行不亏。给我上！别让他跑了！让你跑！哎呀，跑啊！你我大可以念为亲。潇洒，有劳。哦，这就下去，吩咐老夫自押3境。 愿赌服输。 保家我正阳山无一燃之。
是想跟他买一副宝甲。如果你想让我帮你做2件事，我自会答应帮你做1件事。动你一眼，我就牙刺。救你的是陆道长。你是不是喜欢我？